Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pengawas sekolah yang saya hormati, selamat bertemu kembali dengan channel saya, Awal Supriyadi. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini akan saya perkenalkan kepada Bapak dan Ibu, khususnya untuk pengawas, baik itu pengawas sekolah dasar MI, tahu pengawas sekolah menengah pertama atau MTS, juga pengawas PAUD. Sebuah aplikasi yang cukup sederhana untuk melaksanakan penilaian sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja pegawai negeri sipil untuk pengawas sekolah tahun 2020. Ini bentuk aplikasinya sangat simpel dan sederhana dan mudah untuk kita mengisinya. Ini yang pertama, tampilan menunya seperti ini. Ini sudah kita isi, kita ambilkan contoh. Ini punya saya, Awal Supriyadi. NIP-nya sudah kita isi, pangkat golongan sudah kita isi semua. Ini pejabat penilai sudah kita isi. Kemudian atasan pejabat penilai sudah kita isi juga. Kemudian di sini penanggalannya, tanggal pengusulan SKP, jangka penilaian sampai dengan pejabat dan semuanya sudah kita isi. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah menginputkan atau mengisikan data yang kita miliki yang akan kita nilai. Maka langkah pertama kita buka adalah tugas jabatan. Ini tugas jabatan. Kita lihat, kita klik di sini, kemudian kita buka. Ini adalah tugas jabatan. Kita perhatikan, kita besarkan dulu biar agak besar. Nah, ini adalah lampiran peraturan Menteri Pendayaguraan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 14 tahun 2016 tentang beban kerja jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya ini. Di sini yang paling penting bagi kita, ini adalah kegiatan kita selama 1 tahun. Jadi bagian yang kuning ini yang harus kita isi nanti, yang di arsir kuning yang harus kita isi. Kita perhatikan dan kita ingat-ingat kegiatan kita selama tahun ini. Apakah selama tahun ini kita memperoleh dokter spesialis 2? Kalau iya, maka di sini kita isikan angka 1. Kalau tidak, kita kosongkan saja. Nah, ini. Kemudian kita memperoleh gelar magister tahun ini. Kalau iya, kita isikan di sini 1. Kalau tidak, kita kosongkan. Gelar sarjana diploma atau diploma 4, kalau kita mendapatkan gelar tahun ini, maka kita isikan di sini. Kalau tidak, kita kosongkan. Kemudian yang bagian B, mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon pengawas sekolah dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Kita mengikuti enggak tahun ini? Mengikuti diklat cawas. Kalau kita mengikuti, kita klik di sini, berikan angka 1 berapa kali kita mengikuti. Kalau kita mengikuti 2 kali, kita klik 2. Kalau kita mengikuti hanya 1 kali, kita klik 1 kali. Kalau tahun ini kita tidak mengikuti, maka kita kosongkan saja. Kemudian mengikuti dan pendidikan pelatihan fungsional, serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Kita ikut diklat yang berkaitan dengan pengawasan. Kita tinggal pilih. Kalau diklat itu 30 sampai 80 jam, kita tulis di sini berapa sertifikat. Kalau 2 kali, kita tulis 2. Kalau dia lamanya 80 sampai 160 jam, maka kita klik di sini, tinggal urutkan saja. Kemudian menyusun program kepengawasan. Apakah kita membuat program pengawasan? Kita ingat-ingat di sini sesuai dengan pangkat kita. Kalau pangkat kita pengawas muda, kita klik yang pengawas muda. Kalau pengawas madya, pengawas madya. Kalau pengawas utama, kita klik di pengawas utama. Ini nggak boleh keliru, karena kalau keliru kita akan dirugikan di nilai kreditnya ini. Kemudian melaksanakan program. Kalau kita sudah melaksanakan program, kalau kita pengawas muda, ya kita klik di pengawas muda. Kalau kita pengawas madya, ya kita klik di pengawas madya. Kalau kita pengawas utama, ya kita klik di pengawas utama. Untuk mengetahui pengawas muda atau pengawas madya atau pengawas utama, kita lihat kembali ke menu pertama di sini. Kita tinggal klikkan di sini. Kalau kita ngeklikkan pangkat kita, golongan kita 4A,
maka otomatis ini akan menjadi pengawas sekolah madya. Kalau kita ngeklikkan golongan 4B, masih pengawas madya. Kalau kita ngeklikkan C, dia masih pengawas madya. Kalau kita klikkan D, dia pengawas sekolah utama. Kalau dia E, pengawas sekolah utama juga. Nah, ini yang penting tidak boleh salah. Nah, ini akan berpengaruh kepada angka kredit kita. Semua ini ada yang utama dia, ada muda, madya, utama, tinggal pilih. Terus silakan dipilih sampai ke bawah. Setiap yang kita lakukan dan kita memiliki, maka kita berikan angka. Sini terus. Nah, ini terus sampai selesai. Kalau sudah selesai, kita kembali ke menu. Ya. Kemudian kita lihat target. Nah, di sini nanti masih kosong. Kalau kita isikan nanti yang terisi, maka dia akan terisi secara otomatis. Misalnya kita menyusun program pengawasan. Kita pengawas madya, klik 1 di sini. Kemudian melaksanakan program, kita madya di sini. Ya. Kemudian kita melaksanakan evaluasi, kita pengawas madya di sini 1. Nah, contohnya seperti itu. Nah, setelah kita isi semua ke bawah, nanti akan muncul di sini. Nah, setiap yang kita isi mesti akan muncul. Yang tidak kita isi mesti tidak akan muncul di sini secara otomatis. Nah, kemudian setelah muncul di sini, kita berikan penilaian di sini, silakan. Ini targetnya 1, kita tulis 1 juga di sini, programnya 1. 1. Kemudian kualitasnya apa 100, apa 80 atau 90, misalnya kita 94. Atau kita tulis untuk pelaksanaan program kita nilai 80. Untuk evaluasi kita nilai 82, ini misalnya silakan. Pelaksanaannya berapa bulan? 11 bulan, apa 12 bulan, apa 13 bulan, silakan. Standarnya kita 12 bulan. 12 bulan, ini 12 bulan. Nanti bagian ini akan terisi secara otomatis. Jadi yang kita isikan penilaian adalah bagian yang datanya muncul. Kalau yang kosong-kosong ini tidak perlu kita isikan. Kemudian kembali ke kemudian pelayanan orientasi. Ini perilaku kerja. Kita lihat di sini. Kita tinggal pilih untuk orientasi pelayanan pengawas sekolah, akademik dan manajerial bertingkah laku sopan dan ramah terhadap semua guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan teman sejawat. Kita lihat kalau ini tidak terpenuhi, kita tulis tidak terpenuhi, tinggal pilih. Terpenuhi 25%, kita tulis terpenuhi 25%. 50%, 50%, 75%, 75%, semua. Nanti kalau ini terisi semua, di sini akan muncul nilainya. Kita ambil contoh di sini, ya 75%. Di sini tinggal pilih saja 100%, misalnya ini 50%, ini 25%, ini tidak terpenuhi, ini contoh saja. Kemudian ini 75%, ini 100%. Nah, nilainya akan muncul di sini. Jadi salah satu tidak terisi saja, kita di sini tidak muncul nilainya. Misalnya ini tidak terisi, kita hapus, maka nilainya akan hilang. Nah itu, jadi harus semuanya terisi. Nah, setelah terisi biarkan saja. Kemudian integritas, demikian juga integritas, tinggal kita pilih saja. Ya, semuanya. Selama ini tidak terpenuhi, terisi semua, maka nilai tidak akan muncul. Jadi harus diisi semua dulu, silahkan dibaca, dipelajari, diisi. Ya, sama terus sampai muncul begini ya. Kalau belum penuh dia tidak akan muncul nilainya. Silakan sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Nah, ini nilainya 64 akan muncul di sini. Terus kita isikan untuk komitmen juga demikian, kita isi terus. Kemudian untuk disiplin juga kita isi. Kemudian untuk kerjasama juga kita isi sini. Kalau sudah kita isi semua berarti tugas kita sudah selesai. Kita tinggal mencetak formulir SKP. Nah, ini akan terisi secara otomatis. Ini tinggal kita mencetak saja. Nilainya ini, kita tinggal mencetak saja, nanti akan terisi secara otomatis, kita tidak perlu merubah-rubahnya. Kemudian PKPNS-nya ini halaman 1, halaman depannya ini akan terisi secara otomatis. Kemudian
PNS 2 halaman 2-nya akan terisi otomatis. Sangat mudah sekali, silakan Bapak dan Ibu untuk mencobanya. Kemudian kepada Bapak Ibu pengawas, baik pengawas PAUD, pengawas SD maupun pengawas SMP, yang membutuhkan aplikasi ini untuk menilai diri kita masing-masing atau menilai orang lain, silakan menghubungi saya di nomor 082 6928 7855. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.